Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rika Andriani. Seperti janji saya sebelumnya, hari ini kita mau belajar untuk membuat activity applet atau lembar kerja ya di GeoGebra. Nah, di sini saya gunakan GeoGebra versi 5 yang offline. Jadi kita nggak perlu sambungan internet untuk menggunakannya, karena sudah diinstal sebelumnya di PC kita. Nah, kita perbesar dulu ya. Yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan membuat sebuah kalkulator ya, kalkulator untuk mencari diskriminan dan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Jadi kita boleh kasih judulnya dulu, misalkan di sini kita kasih judul. Nah, untuk memberikan judul kita klik teks ini ya, yang ada A, B, C. Kita klik teks, kemudian lalu kita klik lagi. Nah, di sini kita tuliskan saja menentukan diskriminan dan akar persamaan kuadrat. Ini boleh kita klik OK. Nah, nanti akan seperti ini. Kalau misalkan koordinat kartesiusnya merasa mengganggu, kita boleh klik kanan, kemudian klik akses dan klik grid. Nah, sehingga semuanya hilang ya. Tinggal seperti papan tulis kosong ini saja. Nah, ini kita bisa edit. Sebetulnya kalau untuk biasa saja, normal saja kita boleh langsung begini. Tapi kalau misalkan kita menginginkan tulisannya lebih menarik, nah misalkan kita kasih warna, tulisannya kita tetap hitam, tapi backgroundnya, nah ini background, kita kasih background misalkan hijau. Kemudian tulisannya sudah ya, teksnya. Nah, ini small karena ini judul, maka kita bikin agak besar ya. Misalkan seperti ini. Very large, kegedean. Kita perkecil lagi, right saja cukup ya. Menentukan diskriminan dan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau dirasa cukup, oke, klik OK. Nah, lalu biasanya setelah ada judul, kita akan berikan instruksi ya. Nah, di instruksi ini kita klik lagi yang tadi ya. Jadi kolom yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau 2 dari kanan. Kita teks lagi. Misalkan perintahnya adalah, atau kata awalnya, kalimat awalnya diketahui persamaan kuadrat AX kuadrat ya. Kita bisa gunakan simbol, atau untuk kita bisa gunakan latex ya untuk misalkan mau pakai. Nanti di sini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk ini saja misalkan kita klik latexnya. Nah, ini kalau dibikin latex, nah nanti si X kuadratnya akan berubah seperti ini ya. Kalau tidak, tetap lagi seperti ini. Jadi nanti boleh ya menggunakan yang mana saja. Kemudian silahkan ketikan nilai A, B, dan C pada kolom untuk dapat mengetahui nilai D. D itu apa? Diskriminan ya. Diskriminan dan nilai akar-akarnya.
seperti ini. Nah, ini boleh kita taruh seperti ini, atau mau dibikin lagi kayak tadi. Nah, kita klik kanan object properties. Kalau tulisannya kekecilan boleh agak dibesarkan. Kemudian kalau pengen dikasih background warna lagi kayak tadi, misalkan kita kasih kuning seperti ini. Lalu kalau dirasa cukup sudah, atau misalkan mau dicek ulang ini kenapa tulisannya kayak gini gitu ya. Nah, latexnya kita klik aja, nggak usah pakai latex. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, nanti kalau kita masukin nilai A, nilai B, nilai C, akan langsung muncul nih D-nya berapa, akar 1 berapa, akar 2 berapa, akar 3 berapa. Nah, ini kan nggak otomatis muncul begitu aja ya. Berarti kita harus bikin dulu kalkulatornya. Kita bikin komputernya, artinya kita harus bikin dulu otaknya. Nah, bagaimana caranya? Oke, di input sebelah kiri bawah kita tuliskan A sama dengan, ini bebas, boleh berapa aja, 1 misalkan, enter. Kemudian kita klik lagi, B sama dengan, saya tulis 2, enter. Kemudian C sama dengan 3, saya tulis enter. Nah, A, B, C ini hanya sebagai penamaan saja. Nanti kalau kita mau masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C. Atau bisa disebut juga ini slider ya. Kalau di sini kita menggunakan slider, tapi nanti kita masukkan saja. Nah, caranya yang pertama kita tuliskan di sini ya, di ABC tadi kita ambil input box. Lalu klik. Captionnya adalah A sama dengan. Karena nanti kan yang menggunakan aplikasi ini akan diminta untuk memasukkan nilai A. Lalu di link objeknya kita klik. Nah, kita masukin yang A sama dengan 1. Lalu, oke. Sekarang yang kedua untuk B, lakukan hal yang sama. Klik, kemudian input box, klik lagi, kita tulis B sama dengan. Nah, di sini link objeknya B. Oke. Kemudian yang ketiga, klik lagi input box, kita ambil C sama dengan, nanti di link objeknya kita tuliskan C. Oke. Nah, ini kalau misalkan kepanjangan, dan ini kan taruhnya di mana-mana ya. Nah, kita bisa rapikan. Ini kita rapikannya, kita klik dulu, misalkan mau sejajarkan, oke boleh. Atau mau diperpendek nih, karena ini kepanjangan, kita klik kanan. Kayak tadi, object properties. Nah, kemudian sini kita ambil style. Di sini ada 20 karakter. Nah, panjangan kan kalau 20 karakter, kita ambil misalkan 5 karakter saja. Tutup, jadi nanti cuma segini aja. Kemudian yang ini sama, kita jadikan dia 5, ini juga sama, kita jadikan dia menjadi 5. Oke. Lalu ini kenapa berubah sebentar? Teksnya. Nah, ini biar nggak kegeser-geser, kita boleh klik kanan, kemudian kita fix object. Ini juga klik kanan lagi, absolute position. Jadi dia nggak akan kegeser-geser, misalkan kayak gini. Yang kuning ini belum saya rubah-rubah ya. Klik kanan, kemudian fix object. Nah, sekarang kalau misalkan ABC-nya mau dideket-deketin, nah kita boleh deket-deketin ya. Atau misalkan mau gini aja juga nggak apa-apa. Lalu selanjutnya kita mau bikin diskriminan ya. Jadi D-nya itu, rumus diskriminan itu D sama dengan B kuadrat kan ya. B, kemudian pangkat 2
min 4 kalinya pakai bintang A bintang C, B kuadrat min 4AC. Oke, di sini sudah muncul. Jadi kalau misalkan A-nya segini, B-nya segini, C-nya segini, maka D-nya adalah negatif 8. Nah, kalau kita mau tuliskan di sini, maka kita akan ambil yang ABC tadi, teks. Lalu kita klik, kita tulis D sama dengan atau diskriminan. Kemudian kita klik objek. Nah, kita klik D ini. Nah, D yang pertama dengan yang kedua ini tidak sama ya. D yang pertama itu mengatakan dia diskriminan. Kita buat tulis diskriminan sama dengan D, atau diskriminan aja ya, diskriminannya itu. Nah, D yang kotak yang kedua itu adalah angkanya. Oke. Nah, di sini ada tulisannya. Di diskriminannya adalah negatif 8. Atau kalau misalkan kepanjangan mau D doang, ya udah, ini tinggal dihapus, tulisannya D aja. Jadi D-nya ketemu 8. Lalu akar-akarnya. Ingat kalau untuk akar-akar persamaan kuadrat itu kan ada rumusnya ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita tulis aja rumusnya di sini. Nanti X1-nya itu sama dengan kita tuliskan min B plus D itu ya, D pangkat 0,5 per opernya di belakang per 2 kali A. Kita cek apakah dia berfungsi atau tidak. Kemudian yang kedua, min B plus D akar 0,2 per 2A. Oke. Sekarang yang kedua, X2 sama dengan menggunakan yang tadi juga, cuman ininya jadi negatif D ya. Min B kan plus minus, berarti yang satu plus, yang satu minus ya. Nah, ini tanda tanya, kemungkinan dia tidak punya penyelesaian. Oke, tapi sebelum kita ke sini, kita tulis dulu ya nanti persamaannya. Kita tuliskan bahwa akar yang pertama X1 akar 1 sama dengan X1 itu akan sama dengan dia X1. Nah, oke, tadi kepanjangan mau akar aja, mau X1 aja, oke, nggak apa-apa. Kemudian akar yang kedua berarti teks, kita ambil lagi X2 berarti ya sama dengan dia adalah X2. Oke, kejauhan sini. Nah, sekarang untuk ngecek yang paling mudah kan kita misalkan punya X kuadrat min X min 6. Berarti kalau itu X kuadrat itu, misalkan kita punya X kuadrat min X, berarti B-nya negatif 1, C-nya 6. Min 6. Nah, ini sudah muncul. Kalau persamaan kuadratnya X kuadrat min X min 6, maka diskriminannya adalah 25. Akar yang pertamanya adalah 3, akar yang keduanya adalah negatif 2. Betul nggak sih? Nah, silahkan nanti cek sendiri seperti apa. Ini kalau misalkan ingin lebih menarik lagi, seperti tadi ya, kita boleh kasih warna, coloring dulu. Warnanya boleh apa saja, bebas. Ini pun sama, misalkan mau diwarnain. Apa yang belum ada? Pink. Oke. Jadi biar warna-warni ya. Ini kayak udah fix object, sorry. Berarti harus
Jadi kalau mau dipindah-pindah, ini fixnya diklik dulu biar dia nggak fix objek. Lalu saya pindahkan ke sini. Nah, kita kasih warna ya. Biar apa ya? Biar seger aja gitu ya. Kemudian D-nya, diskriminannya kita pindah ke sini. Oke, kita kasih warna apa ya diskriminannya ya? Hijau. Oke, diskriminannya itu. Lalu ini kalau misalkan mau dipindah ke sini boleh, akar 1, akar 2. Jangan lupa diskriminan ini juga difixkan. Nah, X1 nya berarti kasih warna apa lagi? Warnanya perempuan banget ya. Fixkan lagi biar dia nggak kegeser-geser. Kemudian yang ini juga kita edit warnanya jadi warna apa yang belum orange. Oke, kita fixkan juga. Nah, kita akan cek. Oke, ternyata C ini belum difixkan. Tuh kan ketahuan ya. Jadi kita rubah-rubah kursornya. Kalau misalkan dia nggak rubah-rubah, nggak ada yang bergeser-bergeser, berarti dia sudah terkunci. Kalau misalkan kayak tadi ada yang geser-geser, berarti kita perbaiki. Nah, ini X1, X2 kalian boleh tuliskan seperti ini, atau misalkan diganti pengen ini tulisannya akar pertama, boleh ya. Tapi jadinya misalkan harus geser lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak matematika mah pengennya simpel kayak gini, oke, nggak masalah. Nah, ini apakah akan berfungsi atau tidak ya, kalian boleh cek. Ambillah bilangan-bilangan yang misalkan kalian udah tahu jawabannya. Nah, ini misalkan kita ganti dengan 12. Berubah kan ya? 49, 4. Ini kayaknya tulisannya kurang gede. Oke, kita perbesar, jangan terlalu small. Kita ambil medium. Ini pun sama. Misalkan mau kita perbesar jadinya medium. Oke, yang ini juga kita jadikan medium biar nggak terlalu kecil. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah kalkulator untuk persamaan kuadrat. Jadi kita sudah bisa menemukan nilai D, persamaan akar 1 dan akar yang kedua. Dari mana? Dari tadi komputerisasi yang kita buatkan menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Ya, mudah kan? Nah, jadi kita bisa buat sendiri. Nanti kita bisa gunakan untuk teman, atau misalkan kalau guru gunakan untuk siswa, atau kita sekedar mengecek saja apakah jawaban kita sudah benar atau tidak dari latihan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oke, semoga ini bisa bermanfaat.